Ini kita memiliki ketersediaan itu Hmm. kurang lebih sekitar 5.000 ekor ternak. Hmm. Itu adalah ketersediaan dan di antara ternak yang akan dikurbankan, calon yang akan dikurbankan. Harus memenuhi syarat dari segi fisiknya, kemudian dari segi umurnya, kemudian kategori dia merupakan kategori ternak yang sehat. Regulasi-regulasi yang ada di Kabupaten Bulukumba tentunya kita juga harus pahami bahwa ternak-ternak yang keluar dia lalu lintaskan itu yang belum tertata dengan bagus. Tentunya di sini kami sudah mensosialisasikan bagaimana ternak-ternak yang keluar itu harus melewati dinas peternakan atau instansi terkait, tapi kenyataannya masih banyak pedagang-pedagang, bahkan sampai sekarang sudah ada yang melalui lintaskan ternaknya ke Makassar tanpa kontrol kita. Sejak awal sudah mengingatkan Dinas Pertanian terkait menjelang Idul Adha ini. Kami di DPRD mendorong pertama itu bahwa aspek yang pertama adalah untuk hewan kurban itu aspek legalitasnya. Nah, kalau misalnya bagaimana dengan sapi yang dari luar? Ya. Kan ada juga misalnya lebih murah mungkin sapi yang dari luar dia datangkan dari Selayar atau dia datangkan dari Sinjai. Nah, yang seperti ini terkadang itu luput dari pengawasan daripada pemerintah. Selamat datang di Forum Dialog Bulukumba Leaders Club. Di forum ini kita percaya satu hal, setiap dari kita adalah pemimpin. Pemimpin yang bertanggung jawab pada arah dan masa depan Bulukumba dan Indonesia. Di hadapan host, sudah ada sejumlah pertanyaan. Pertanyaan yang mungkin tajam, mungkin juga tidak nyaman, tetapi penting untuk dijawab, karena masa depan Bulukumba tidak lahir dari diam, melainkan dari keberanian berdialog. Guys, menjelang Idul Adha, kebutuhan hewan kurban meningkat drastis. Namun di balik semarak ibadah kurban, ada sejumlah persoalan penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Mulai dari kesehatan hewan, ancaman penyakit ternak, pengawasan lalu lintas hewan, hingga kepastian bahwa hewan kurban yang disembelih benar-benar aman, sehat, dan sesuai syariah. Lalu sejauh mana pengawasan pemerintah berjalan? Apakah masyarakat sudah cukup memahami ciri hewan kurban yang layak? Dan siapa yang bertanggung jawab memastikan daging kurban aman untuk dikonsumsi? Inilah yang akan kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Dan di studio sudah hadir Komisi 2 DPRD Bulukumba, sekaligus dari fraksi Demokrat, Bapak Kaspul. Kemudian ada dari UPT Puskeswan, Kepala UPT Dr. Hewan Miswa Amansyah, Pak ya. Kemudian didampingi oleh Bapak Syafruddin SPT, Kasubag TU UPT Puskeswan. Ya, di ujung sana ada dari Rumah Zakat Bapak Al Ustaz Alma Maulana. Beliau mungkin akan lebih banyak mendiskusikan bagaimana dalam perspektif halal atau syariahnya Ustaz ya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sapa para narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bapak-bapak, pada kesempatan kali ini ya, kita akan mendiskusikan bagaimana sebenarnya hewan kurban ditinjau dari segi kesehatannya, regulasinya, kemudian juga dari syariahnya ya. Dan kalau saya tidak salah kurang dari seminggu kita akan sudah memasuki Idul Adha, dan pada saat itu akan banyak kebutuhan hewan di masyarakat Bulukumba. Saya mulai dari Pak Kepala UPT dulu.
Nah, sejauh ini bagaimana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya di bidang peternakan dan kesehatan hewan, bagaimana melihat ketersediaan kebutuhan hewan, khususnya untuk hewan kurban menjelang Idul Adha ini, Pak? Silakan. Tabik mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan ketersediaan hewan kurban yang saat ini, tahun ini kita memiliki ketersediaan itu kurang lebih sekitar 5.000 ekor ternak. Itu adalah ketersediaan di antara ternak yang akan dikurbankan, calon yang akan dikurbankan. Namun kita telah melakukan untuk di awal ini kita telah melakukan pendataan terlebih dahulu terkait dengan jumlah ternak yang akan dikurbankan, dan saat ini sampai hari ini kita telah mengumpulkan data sekurang lebih sampai di tadi di jam 13.00 jam 15.00 kita sudah mengumpulkan data kurang lebih 600-an ternak itu sudah siap untuk dikurbankan. Nah, dari satu sisi juga kita juga merupakan daerah pemasok hewan kurban untuk daerah lain. Untuk 1 bulan 2 bulan terakhir ini kita telah mengirimkan ternak kurban itu ke provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Selatan. Jadi kita merupakan daerah penghasil ternak kurban. Ya. Kemudian terkait dengan kesehatan hewannya, kami sudah melakukan pendampingan kepada petugas kami yang ada di kecamatan terkait dengan bagaimana melihat ternak itu apakah memenuhi persyaratan teknisnya, apakah hewan itu bisa dikorbankan atau tidak. Nah, tapi kan sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa ternak yang akan dikorbankan itu ini kan merupakan ibadah yang dia memiliki aturan main sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Dia ada aturan mainnya. Nah, aturan mainnya adalah bahwa ternak yang itu harus memenuhi syarat dari segi fisiknya, kemudian dari segi umurnya, kemudian kategori dia merupakan kategori ternak yang sehat. Nah, kalau kita ketahui bersama bahwa jenis ternak yang akan dikorbankan itu untuk sapi dan sapi itu minimal 2 tahun, kemudian untuk kambing itu minimal 1 tahun. Ya, jadi untuk para peternak yang melakukan kurban ini melihat kembali yang manakah yang masuk kategori umur 2 tahun. Nah, kita bisa melihat yang ada di syarat yang melekat di ternaknya, yaitu kita bisa melihat dari susunan gigi. Ya. Susunan gigi yang ada di sapi itu akan ada perubahan dari jadi gigi kan ada sapi itu punya 4 pasang gigi, Pak. Jadi di tengah itu merupakan gigi pertama yang akan pertama kali ganti, kemudian tanggal dan berkembang. Kalau misalkan dia sudah ganti dan bertumbuh kembali, maka itu sudah minimal dia bisa dilakukan layak untuk dikorbankan dari segi umur. Ya, jadi umur itu sudah menandakan bahwa memasuki umur 2 tahun. Nah, terkadang di lapangan kita masih menemukan walaupun struktur badannya sudah mulai bagus, sudah mulai bobot badannya bagus lah ya, tapi dalam hal ini dia belum mencapai umur, belum ditetapkan sebagai umur kurban. Nah, jadi ini yang kita menjadi ini juga karena masih ada beberapa orang yang belum mengenal ternak yang berumur 2 tahun itu. Nah, kemudian untuk kambing itu kalau sama juga gigi satunya gigi depan itu sudah mulai ganti dan bertumbuh, itu sudah menandakan bahwa dia sudah memasuki umur 1 tahun. Ya, itu mungkin untuk kategori jenis ternaknya. Kemudian untuk ternak yang harus dinyatakan bahwa ternak ini kondisinya sehat.
Nah, salah satu yang bisa kita perhatikan adalah kita memperhatikan kondisi dia pada saat dia berjalan. Dia berjalan, dia pasti akan mampu berjalan secara optimal. Nah, kalau misalkan ada masalah di bagian kaki, maka dia tidak akan mampu untuk menopang badannya. Nah, hal yang akan muncul pada saat di lapangan adalah pada saat proses transportasi dari tempat yang satu ke tempat yang berikutnya. Nah, itu membutuhkan perhatian yang jauh lebih ekstra, karena disinilah letaknya timbul adanya sesuatu di bagian kakinya sehingga menimbulkan ada cacat yang diakibatkan mungkin pada saat pengangkutannya. Dan itu tidak apa-apa, Pak ya? Kalau kategori itu masuk kategori cacat, Pak. Jadi cacat. ya, jadinya itu kalau ada masalah di kakinya, kalau bisa jangan dulu dikorbankan. Kemudian syarat yang ketiga adalah dia harus sehat, harus tidak boleh cacat. Nah, cacatnya ini bisa kategori kalau ada beberapa kasus di lapangan dari segi matanya itu dia berwarna putih. Putih itu masuk kategori cacat. Tapi ada juga yang dia putihnya itu putihnya keruh. Nah, ini beberapa ulama menyatakan bahwa ini masih boleh untuk dikorbankan. Tapi kalau sudah jelas cacatnya, itu sudah tidak dikategorikan sebagai hewan yang siap untuk dikorbankan. Ya, yang saya tahu selain Kepala UPT Pak Miswar ini juga adalah dokter hewan. Nah, ini Dok, tiap tahun kan selalu ada isu, termasuk tahun kemarin ada isu yang selalu mengiringi menjelang kurban itu, ada penyakit hewan Ustaz, ada PMK, bahkan di tahun-tahun sebelumnya ada isu malah ada antraks begitu ya. Nah, tahun ini isu seperti itu juga berkembang atau seperti apa dokter melihatnya ini? Ya, mengingat sekarang karena kita sudah mencapai tingkat vaksinasi yang jauh lebih besar, jauh lebih artinya seluruh ternak sudah kita lakukan vaksinasi, maka tahun ini kasus PMK itu sudah melandai. Ya, walaupun memang di lapangan ini masih menimbulkan gejala yang lebih ringan, tapi tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Nah, walaupun memang kita ketahui belakangan ini kalau tidak salah dua tahun belakangan ini memang ada kasus PMK, kemudian kasus Jembrana, kemudian kasus antraks. Nah, sehingga pada waktu kejadian kasus antraks itu kita memastikan bahwa ternak yang akan dipotong, kemudian ternak yang akan dilalu lintaskan keluar dari Kabupaten Bulukumba itu harus melalui prosedur dulu untuk pemeriksaan. Jadi kita ambil sampel darah, kemudian kita uji di laboratorium untuk mengetahui apakah ini ada ancaman spora antraks atau tidak. Ya, tapi beriring dengan kasus dari waktu ke waktu sudah tidak ada laporan, sehingga kita juga selalu melakukan pendampingan di lokasi yang pernah dilaporkan adanya kasus ini. Alhamdulillah tidak ada penambahan kasus. Jadi ini tadi walaupun itu bisa menjadi, itu masih menjadi konsennya kita untuk melakukan pencegahan, karena kita ketahui bersama bahwa antraks ini kan dia penyakit yang menular ke manusia. Ya, jadi sangat penting untuk kita ketahui bersama bahwa mengenal tanda-tanda dari penyakit antraks ini. Ya, mungkin seperti itu. Saya ke Pak TU. Ya, tadi disebutkan oleh Pak Kepala bahwa sejauh ini sudah ada 600 hewan kurban yang sudah terdata siap untuk dikurbankan. Nah, sebenarnya kalau dari tahun ke tahun seberapa banyak sih sebenarnya kebutuhan yang biasanya yang bisa dipenuhi oleh peternak hewan untuk bisa mengakomodir masyarakat yang mau berkurban ini, Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentunya sebelum saya menjawab, saya juga ingin menambahkan ada beberapa bahwa di UPT Puskeswan itu kita sudah membentuk tim pemeriksa hewan kurban, tim pemeriksa antemortem dan postmortem. Artinya bahwa ternak-ternak yang sudah didata
dilakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem oleh tim paramedis kita yang kita bagi dalam di 10 kecamatan 23 orang. Jadi ada tim kami turun melakukan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Itu tentunya kita berharap adanya kerjasama dari pengurus-pengurus masjid atau pelaku-pelaku usaha yang melakukan kurban untuk bekerja sama memberikan informasi apakah ternak tersebut setelah dipotong, setelah disembelih, tentunya ada beberapa hal yang kemarin kita beberapa hal yang kita temukan, misalnya daging maksudnya cacing hati, Dok ya. Cacing hati, tentunya kita hatinya itu tidak boleh dikonsumsi. Jadi itu informasi-informasi yang kadang masyarakat tidak mengerti. Jadi itu yang kami harapkan. Jadi adanya kerjasama dari yang berkurban terkait dengan kebutuhan dari tahun 2000 tahun sebelumnya itu Pak, kurban di Kabupaten Bulukumba itu menghampiri 2000 tiap tahun. Mungkin ini akan bertambah. Terus regulasi-regulasi yang ada di Kabupaten Bulukumba tentunya kita juga harus pahami bahwa ternak-ternak yang keluar dia lalu lintaskan itu yang belum belum tertata dengan bagus. Tentunya di sini kami sudah mensosialisasikan bagaimana ternak-ternak yang keluar itu harus melewati dinas peternakan atau instansi terkait, tapi kenyataannya masih banyak pedagang-pedagang bahkan sampai sekarang sudah ada yang melalui lintaskan ternaknya ke Makassar tanpa kontrol kita. Itu kelemahannya. Jadi terus terang kami sedikit kewalahan karena kekurangan SDM. Selain itu juga regulasi yang mengatur kemarin kita masih ada checkpoint, Pak. Pak Tabe. Kemarin ada checkpoint. Ya, jadi tentunya di situ kami bisa sedikit mengontrol ternak keluar daerah dari Bulukumba ke kabupaten lain. Tapi ini sudah dihilangkan, sudah tidak ada. Alasannya, Pak? Regulasinya memang sudah begitu, bahwa sudah enggak tahu apa kemarin, karena kemarin kami ada petugas checkpoint yang memang khusus ditugaskan di situ. Jadi sekarang ada petugas selalu lintas ternak untuk di dinas ada 3 orang, Dok ya. Ya, jadi sisa 3 orang mau mengawasi satu kabupaten. itu ya. Mungkin keterbatasan SDM. Jadi tentunya kita berharap pada kesempatan ini harus ada mungkin respon atau kerjasama dari pelaku-pelaku usaha. Itu harapan kami. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Saya ke Pak Dewan. Pak Dewan, ada yang baru saja diungkapkan oleh Pak KTU bahwa ini soal lalu lintas hewan ini ternyata ada kendala yang dulunya aktif untuk dilakukan pengawasan. Nah sekarang ternyata itu kurang efektif lagi pengawasannya, berhubung karena sudah tidak ada lagi pos-pos untuk pengawasan begitu, checkpointnya begitu, Pak Dewan. Silahkan Pak Dewan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya terima kasih atas undangan ini. Komisi 2 yang salah satunya bermitra dengan Dinas Pertanian. Tentunya kami sejak awal sudah mengingatkan Dinas Pertanian terkait menjelang Idul Adha ini. Karena kita ketahui bahwa Bulukumba ini tentunya bukan hanya konsumen ya, tapi dia produsen sapi di Bulukumba. Tentunya karena dia produsen, Bulukumba ini menjelang Idul Adha ini itu ada ekonomi yang bergerak cukup besar. Betul. Tadi sudah disebutkan bahwa saat ini dari UPT menyebutkan bahwa sudah ada 600. Data-data sebelumnya itu di angka 2000 hewan kurban yang disembelih di Kabupaten Bulukumba. Kalau dia sapi itu harganya setidaknya paling rendah 15 juta. 15 juta betul. Kalau dikali
2.000 ekor, Ya, berarti betul, itu betul. sekitar 30 miliar ya. Iya. Jadi memang ini Idul Adha ini, hewan kurban ini tentunya bukan hanya pada persoalan ibadah ritual tahunan, tapi momentum ini ada ekonomi raksasa yang bergerak Betul, betul. sekitar 30 miliar. Tentunya karena dia ekonomi raksasa yang bergerak, data-data tadi ini mengindikasikan tentunya ada upaya kontrol yang terstruktur dan sistematis. Kenapa itu harus dilakukan? Kami di DPRD sudah mewanti-wanti pihak terkait. Tadi sebelum masuk lebih jauh terkait dengan regulasi penghilangan checkpoint sehingga lalu lintas ternak kita sedikit tidak bisa kontrol secara penuh. Ini mungkin karena ada regulasi di atasnya yang memang sudah ditiadakan terkait dengan checkpoint di perbatasan kota kita. Tapi itu bukan berarti kontrol ini bisa dihilangkan. Nah, tentunya kami di DPRD mendorong pertama itu bahwa aspek yang pertama adalah untuk hewan kurban itu aspek legalitasnya. Jadi jangan sampai ini kemudian diabaikan oleh masyarakat. Kenapa ini perlu? Pertama karena ekonomi yang bergerak ini orang bisa membeli hewan kurban supaya ini ya kasih agak lebih murah dengan ini. Jangan sampai karena murahnya masyarakat tertarik, tapi aspek legalitasnya ini ya, betul. yang tidak ada. Bagaimana mengecek itu? Kami mendorong Dinas Pertanian kan punya penyuluh sampai ke pelosok desa. Penyuluh inilah yang kemudian diberikan edukasi. Salah satu tupoksinya misalnya ya atau tugas tambahan itu berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Pemerintah setempat itu mulai mungkin dari RT-nya, lingkungan, dusun, kepala desa, lurah, camat, bahkan lintas sektor, misalnya kepolisian. Nah, ini penting itu dalam rangka menjaga aspek legalitas itu tadi. Jadi memang secara SDM itu kalau struktur dari Dinas Pertanian itu tadi bisa terbatas 3 orang, tapi mereka memiliki penyuluh pertanian kita yang tersebar hingga 1 orang 1 desa misalnya. Nah, inilah yang kemudian harus digerakkan. Kami mendorong itu supaya ini masyarakat petani kita atau peternak kita itu terlayani. Pertama dari aspek kesehatan hewannya, yang kedua dari aspek legalitasnya, kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan ekonomi peternak itu sendiri. Karena ini efek dominonya ini Idul Kurban ini cukup besar. Efek dominonya bukan hanya pada pedagang-pedagang besar, tapi sampai ke peternak kita. Untuk itu kita berharap di Dinas Pertanian maupun dari Sakat dari ini pertama melakukan edukasi. Edukasi ini penting karena rata-rata kontrol kita kalau hanya mengandalkan misalnya rumah pemotongan hewan di Kabupaten Bulukumba itu yang hanya 1 RPH kita itu sangat terbatas. Kalau 2.000 ekor disembelih 1 RPH itu kan harusnya ini RPH ini yang berfungsi full, tapi karena hanya 1 RPH melayani misalnya 2.000 ekor itu hampir mustahil bisa dilakukan. Nah, untuk itu edukasi ini itu harus dari kota sampai ke desa. Supaya apa? Tidak hanya yang merasa terlindungi ini adalah masyarakat kota. Betul. Tapi masyarakat desa kita ini bagaimana? Bayangkan misalnya mereka memotong hewan kurban ini di masjid atau di musola atau bahkan di rumah-rumah ini, kalau tidak ada pendataan, tidak ada edukasi, maka hampir kita tidak bisa
memberikan pelayanan atau perlindungan kesehatan. Karena hewan kurban ini, bayangkan misalnya 2000 ekor ini akan dibagikan berapa ratus ton ini daging kurban yang akan dimakan hari-hari ini. Kalau kesehatan hewannya, tadi kalau hatinya saja dimakan dan dia terinfeksi virus cacing misalnya, berapa orang yang di masyarakat kita ini akan sakit. Karena tadi ada disebutkan ada penyakit yang hewan itu menular ke ketika manusia, dimakan oleh manusianya. Ini yang kita perlu. Nah, yang paling krusialnya sekarang adalah bagaimana menjelang injury time ini kita masifkan ini informasi-informasi ini sampai ke pelosok desa, sampai ke masjid-masjid. Kalau perlu informasi ini sampai ke masjid-masjid kita lewat takmir-takmir masjid. Inilah fungsinya bagaimana kemudian ada koordinasi lintas sektoral. Terakhir mungkin ini yang tak kalah pentingnya, bahwa yang perlu dijaga itu adalah bagaimana kebermanfaatan kurban ini baik secara spiritual, keagamaan, dan ekonomi masyarakat ini bisa balance dan menimbulkan efek domino untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bulukumba. Saya pikir itu, dan DPRD senantiasa melakukan pemantauan ke lapangan, baik secara personal maupun secara kelembagaan. Karena kalau kami harus menunggu surat perintah atau itu kan tidak bisa. Jadi kami memegang pemantauan secara personal saja. Minimal di kampung saya di Herlang itu minimal memberikan edukasi, pemantauan terkait ini supaya lebih efektif berkoordinasi ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah singgung dari sisi kesehatannya, regulasinya, kemudian juga dari efek dominonya. Kita masuk dari sisi syariahnya ini. Bagaimana tinjauan Islam dari segi kehalalannya ini? Ya, silakan Rumah Zakat Pak Ustaz Al-Mamulan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati host, yang saya hormati para narasumber dan pemirsa yang ada di rumah, terima kasih telah mengundang kami dari Rumah Zakat Bulukumba. Sekedar informasi bahwa Rumah Zakat Bulukumba hadir di Bulukumba ini kemarin di launchingnya itu di Februari sebelum Ramadan. Ya, jadi ini merupakan unit layanan zakat Rumah Zakat yang pusatnya ada di Bandung. Ya. Rumah Zakat ini merupakan Lasnas, ya, lembaga amal zakat nasional. Kalau Basnas adalah Badan Amal Zakat Nasional, itu di bawah pemerintah. Kalau Lasnas ini di bawah yayasan, dan semuanya diatur dalam undang-undang zakat. Baik, berbicara mengenai kurban ini, bahwa kurban bukanlah sekedar ibadah, tapi dia adalah ibadah yang harus memperhatikan beberapa aspek, sama dengan ibadah-ibadah yang lain. Islam ini adalah agama yang penuh dengan syariah atau aturan. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, itu semua diatur, termasuk hewan kurban ini. Nah, ada satu prinsip dalam Al-Quran yang tidak boleh kita abaikan, apalagi kurban ini nanti setelah kurban ini akan menjadi makanan, ya. Kita harus konsepnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 168-nya itu tentang konsep halalan thayyibah. Jadi halal dan thayyib. Contoh begini ilustrasinya.
nasi goreng basi itu halal Hmm. tapi tidak tayyib. Iya, iya. Iya, halal tapi tidak tayyib. Sama dengan hewan kurban. Hewan kurban itu mungkin secara dari fisiknya halal, tapi tidak tayyib. Ya, apa tidak tayyibnya? Mungkin ada penyakitnya, ya. Dari segi legalitasnya, Hmm. ya. Dari cara menyembelihnya, itu semua tayyibnya. Kemudian kehalalannya ini harus dua, kita melihatnya dua. Yang pertama halal dari cara memperolehnya. Ya. Jadi tidak benar itu hasil kurban adalah diperoleh dari hasil korupsi misalnya. Ya, hasil korupsi, hasil curian, hasil penggelapan. Ini persembahan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dipastikan dari cara perolehannya. Nah, termasuk yang harus diperhatikan oleh panitia-panitia kurban ini adalah dari segi legalitas. Ya. Jangan kita mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu legalitas, apalagi kalau misalnya tidak perlu jadi melapor kepada dinas peternakan. Yang jelasnya pedagangnya mengatakan ini pedagangnya mengatakan ini bagus. Iya, karena semua pedagang dan penjual itu semua mengatakan bagus itu kalau ada dagangannya. Saya biasa beli ikan di pasar, saya tanya penjualnya, dia bilang bagus Pak. Begitu sampai di rumah saya dimarah-marah sama istri. Saya bilang bagus itu ikan karena penjualnya bilang begitu. Iya. Nah, siapa yang mau bertanggung jawab misalnya ketika di dalam sapi itu ada penyakit, ya ada penyakit misalnya cacing ataukah membawa penyakit menular, kemudian terinfeksi orang yang memakannya, ya sudah kita bagi, kita niatnya bagus tapi malah mencelakai orang, siapa kira-kira yang akan bertanggung jawab? Ya, apakah panitia? Tentunya mungkin sebelum itu terjadi, ya kita juga harus mempercayakan dan memastikan bahwa hewan itu sudah ada sertifikat halalnya, sertifikat halal dalam hal ini izinnya, ya apakah izin kepemilikannya, ya jangan sampai yang dia jual itu adalah sapi curian, ya sapi tadahan misalnya. Yang dia jual sapinya tetangganya, kemudian dia mengatakan itu sapi saya karena tidak ada capnya. Ini mungkin setiap sapi yang sudah punya punya surat kepemilikan itu yang saya ketahui ada capnya, ada capnya ya Boy, dia sudah sudah distempel. Ya. Apakah setiap sapi itu misalnya harus memiliki itu, ya. Nah, kita yang panitia kurban ini juga punya tanggung jawab moral di situ, ya, memastikan menghadirkan sapi ini yang halal dan tayyib. Nah, kalau misalnya bagaimana dengan sapi yang dari luar, ya, kan ada juga misalnya lebih murah mungkin sapi yang dari luar, dia datangkan dari Selayar atau dia datangkan dari Sinjai. Nah, yang seperti ini terkadang itu luput dari pengawasan daripada pemerintah, apalagi kalau misalnya memang secara menyengaja tidak melaporkan kepada yang berwajib, misalnya minimal kelurahan, itu menjadi persoalan juga. Mungkin tidak akan menjadi persoalan di dunia, tapi akan menjadi persoalan di akhirat. Ya, karena menjadi panitia kurban di sini semuanya akan dipertanggungjawabkan, cara pembagian dagingnya, ya cara penyembelihannya yang kita pakai sebagai tenaga penyembelih, ya itu adalah mereka menyembelih sesuai dengan syariah. Makanya sekarang itu ada pelatihan namanya Julaiha, ya. Juru sembelih saleh. Oh begitu ya. Jadi mereka diajarkan cara menyembelih, ya. Nah, yang terjadi sekarang ini banyak hanya
yang lebih parahnya misalnya kalau di masjid mungkin masih mending, ya. Tapi kalau misalnya hanya sesama keluarga, ya, kemudian tidak diketahui itu sapinya dari mana, ya. Ini yang parah kalau tidak ada edukasi, ya, tidak ada penyampaian seperti itu, bahwa pentingnya juga kita memperhatikan apakah sapi itu tidak ada penyakitnya, ada antraks, ada cacing di dalam hatinya, ataukah PMK dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya yang dari sisi syariah itu sebenarnya diatur. Cuma kan kita menganggapnya yang penting ada ya cukup 2 tahun, ya cukup 2 tahun sapi, kemudian kelihatannya sehat, dan yang harus memastikan sebenarnya sehat atau tidak sehatnya sapi itu melalui dinas peternakan. Ya, kita ini panitia kurban misalnya, ataupun pedagang hanya pitigana-kanai misalnya sehat gitu, kan? Betul. Yang menentukan itu dinas peternakan, ada orang yang ada. Dan itu dalam agama itu diatur dalam syariat, ya, diatur dalam syariat. Jadi tidak sembarang kita menjadi panitia kurban, dan tidak sembarang juga kita sebagai pedagang juga kita punya tanggung jawab moral. Jangan cuma misalnya potensi ekonominya yang dilihat, ya, kita juga punya beban moral ini. Nanti mungkin di dunia ini bisa kita berkelit, tapi yakinlah bahwa di akhirat itu kita akan minta pertanggungjawabannya nanti, ya. Kita akan minta pertanggungjawabannya, dari mana hewan itu kau dapatkan, dan apakah sehat itu hewanmu yang kau jual atau tidak. Nah, itu juga yang menjadi persoalan. Jadi kesimpulannya bahwa kita juga harus memperhatikan konsep halalan thayyibah dalam persoalan kurban ini. Terima kasih. Baik Ustaz, tadi disinggung soal sakit dan sehatnya hewan kurban itu ada di dinas peternakan atau ada di UPT Puskeswan. Nah, bagaimana untuk lebih memahamkan ke masyarakat bahwa hewan ini benar-benar layak untuk dikembangkan, seperti apa Pak Dokter? Ya. Ya, mulai dari fisiknya misalnya, atau hal-hal lain yang terkait dengan kesehatannya, ya memang pada akhirnya kita berkesimpulan bahwa ini memang layak untuk dikonsumsi, layak untuk dikurbankan, begitu. Ya, kalau terkait dengan itu kita harus mengetahui bahwa yang pastinya adalah ternak itu harus sehat. Nah, sehat ini kategorinya itu bisa didefinisikan, ya. Nah, kita bisa melihat dari penampakan fisik yang ada di ternaknya. Mulai dari cara dia berjalan, kemudian cara dia berdiri, kemudian cara dia berjalan. Kemudian itu sudah kita bisa lihat apakah si ternak yang akan dikorbankan ini itu sehat atau tidak. Nah, kemudian kita juga bisa melihat aspek dari kebersihan yang ada melekat di kulitnya. Nah, biasanya kalau sapi yang mengalami diare, maka kita akan melihat bagian belakang dekat anusnya itu pasti itu kotor, itu gampang kotor. Kemudian kita juga bisa memperhatikan bagian kepala. Kepala itu yang bisa kita lihat adalah bagian mata, hidung, dan telinga. Nah, di mata itu akan memperlihatkan dia tuh matanya tuh cerah dan tidak sayu. Kalau dia lagi tidak enak badan, pasti dia akan matanya itu akan sayu lah ininya, tidak terlalu cerah kelihatan. Nah, kemudian kita juga bisa memperhatikan di bagian hidungnya. Hidungnya itu yang normalnya adalah dia memiliki cairan yang lebih kental dan dari segi warnanya itu dia warnanya merah jambu, jadi tidak kering. Nah, kalau dia kering, manakala dia kering berarti ada indikasi bahwa ternak ini kondisinya lagi demam. Ya. Kemudian perhatikan juga bagian mulut. Mulut itu biasanya kita akan menemukan biasanya pada kasus penyakit mulut dan kuku itu akan ada luka di bagian mulut sehingga menimbulkan efek mulutnya berbusa. Jadi
ini kalau mendapatkan kondisi seperti itu berarti kita tunda dulu untuk dilakukan pemotongan. Nah, kemudian itu adalah hal yang nampak secara fisik. Nah, kemudian kita juga memperhatikan dari segi kemudian ketika sudah melihat bahwa ternak sudah dalam kondisi fisiknya sudah oke, berarti ini masuk dalam kategori yang sudah bisa kita lakukan untuk dikorbankan. Nah, kemudian hal yang penting juga dalam hal ini adalah dipastikan bahwa ternak yang akan dikorbankan itu dipotongnya secara sempurna. Dalam hal ini adalah harus putus 3 urat besar yang ada di leher. Ya, itu harus diketahui titik di mana letaknya tempat untuk dilakukan penyayatan pada saat dilakukan penyembelihan. Jadi kan biasanya ini ngasal dilakukan disembelih saja di tempat yang penting leher, yang penting putus. Nah, dalam dunia kedokteran hewan ini kita atur supaya terjadi pengeluaran darah sempurna sehingga kita bisa melakukan pemotongan itu di bagian tulang leher yang pertama sampai dengan ketiga, karena leher sapi itu ada 7 jumlahnya. Nah, kita bisa menghitung dari di bawah dagu sapi itu di tulang ketiga, di tulang pertama sampai ketiga itu adalah letak titik penyembelihan yang tepat. Nah, sehingga bisa terputus 3 urat besar, yaitu saluran nafasnya, saluran pencernaan, kemudian pembuluh darah besar arteri dan venanya itu bisa putus secara sempurna. Nah, ketika ini terjadi, maka darah akan keluar secara utuh dari dalam tubuh. Nah, manakala tidak terputus salah satunya, nah ini bisa terletak apakah ternak ini bisa kategorinya matinya karena kehabisan darah atau karena memang sudah ini. Jadi tingkat kehalalannya ini masih dipertanyakan kalau misalkan tidak terputus tiga-tiganya. Ya. Nah, kemudian hal yang terjadi juga adalah kita harus memastikan sebelum pengulitan sapinya, sebelum dikuliti kita harus memastikan bahwa ternak ini sudah dalam kondisi betul-betul mati. Jadi bukan pada saat tidak serta-merta ketika sudah disembelih kemudian langsung dilakukan penyayatan. Jangan dulu. Kenapa kita harus memastikan bahwa ternak yang ini itu sudah betul-betul mati? Nah, caranya adalah kita memperhatikan, melihat dari refleks yang ada di mata. Ya, kalau misalnya di mata sudah tidak ada refleks pupil, maka ini sudah dipastikan bahwa ternak ini sudah mati. Ya, jadi kita sudah bisa melakukan pengulitan. Ya, yang bagus sebenarnya adalah ketika sudah dipotong, kemudian siap untuk dikulitkan, posisi ternak itu harusnya sudah di posisi tergantung, menggantung. Jadi supaya kenapa? Karena darah yang ada di dalam tubuh itu keluar secara sempurna. Nah, ini akan kalau misalkan tidak seperti itu, maka darah akan tinggal di dalam tubuh dan ini akan memicu ternaknya itu dagingnya itu akan mengalami proses pembusukan jauh lebih cepat. Kenapa? Karena masih ada darah yang tinggal di dalam daging. Nah, jadi itu adalah salah satu yang harus dilihat juga. Nah, kemudian hal yang selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah ketika sudah dilakukan penyayatan, kemudian kita melakukan pemilahan, itu daging tidak boleh bercampur dengan jeroan. Ya, jadi daging itu tidak boleh dicampur dengan jeroan. Jadi dia harus terpisah penanganannya. Ketika sudah disembelih, maka jeroan itu harus dibawa ke tempat yang dibedakan dengan dagingnya. Kenapa? Karena kalau daging itu adalah daging itu dia kalau jeroan itu sesuatu yang mengandung bakteri
jauh lebih banyak. Kenapa? Karena di situ ada kotorannya, ada darah, ada bekuan darah di situ. Itu yang bisa memicu adanya pertumbuhan bakteri sehingga daging menjadi lebih cepat busuk kalau misalkan tidak segera dipisah. Nah, kemudian hal yang lain juga adalah ketika sudah dilakukan penanganan daging itu terpisah, ini sudah harus segera disalurkan. Kenapa? Karena penyimpanannya itu dia harus terpisah antara jeroan dengan daging, dan tidak boleh dilakukan dibungkus dengan kertas plastik yang berwarna hitam. Kenapa? Karena ini merupakan hitam itu biasanya merupakan daur ular ya, daur ulang yang merupakan dia produk akhir. Jadi kemungkinan untuk karsinogennya itu tinggi. Jadi kita sarankan untuk menggunakan plastik yang berwarna putih. Berarti hitam tidak disarankan begitu. Hitam tidak disarankan. Ya? Jadi kita menggunakan plastik yang berwarna putih. Ya, kemudian kita juga harus memisahkan, tidak boleh gabung daging dengan jeroannya. Jeroan itu ada dua, jeroan hijau dengan jeroan merah. Jeroan hijau itu isi lambung, ya, isi lambung yang memang kontaminannya jauh lebih tinggi karena itu ada isi lambungnya yang kotorannya dan semacamnya. Kemudian untuk jeroan merahnya yang seperti jantung, kemudian limpa, hati, itu adalah itu juga tidak boleh digabung dengan dagingnya. Kenapa? Karena ini adalah mengandung bekuan darah yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan daging. Sehingga dia menggunakan harus posisinya terpisah juga dengan itu. Nah, hal yang perlu kita memperhatikan adalah kita memperhatikan beberapa bentuk dari penampakan yang dari jeroannya itu. Apakah biasanya kasus yang muncul adalah kasus di hati, itu kasus cacingan. Ya, cacingan itu biasanya muncul di saluran pembuluh darahnya di hati. Nah, makanya ketika kita akan melihat penampakan dari hatinya itu berbungkul-bungkul, biasanya tidak rata permukaannya. Nah, itu biasanya menandakan bahwa indikasinya ada cacing di situ. Nah, jadi biasanya kita akan melakukan penyayatan, kemudian kita akan membuang bagian yang seperti itu. Nah, biasanya kalau beruntung biasanya kita akan dapatkan cacing hidup, ya, cacing hidup, dan ini sering terjadi kita dapatkan di lapangan. Ya, kemudian paru-paru, terkait dengan paru-paru itu biasanya kita akan menemukan kasus antarakosis. Antarakosis itu bukan penyakit tapi gejala di mana paru-parunya itu hitam. Nah, itu biasanya pada ternak yang tinggal di perkotaan. Jadi itu karena dia biasanya menghirup udara yang tidak bersih. Nah, kemudian organ yang lain adalah yang harus diperhatikan adalah limpa. Limpa itu biasanya kalau kasus antraks itu besarnya akan jauh lebih besar, menjadi 3 kali lebih besar dari normal, dan terjadi pembengkakan di bagian tepi. Nah, salah satu melihat tadi apakah yang dibengkak adalah kita melakukan penyayatan di bagian tepinya. Kalau misalnya dia tidak kembali normal, maka itu berarti ada pembengkakan di bagian limpa. Nah, seperti itu mungkin yang menjadi perhatian untuk kita lakukan penanganan pada dagingnya. Nah, daging yang sudah ini itu harus disebar kurang dari 4 jam. Jadi lebih dari 4 jam itu sudah memicu pertumbuhan bakteri itu jauh lebih banyak. Jadi kalau misalnya kita melihat perkembangan bakterinya itu setiap menit itu bertambah ininya. Jadi kalau misalnya lama dibiarkan, maka dagingnya itu kemungkinannya akan cepat membusuknya. Kenapa? Karena adanya bakteri yang bertambah. Berarti ini perhatian, Dok, ya, bahwa maksimal 4 jam itu sudah harus terbagi disebar ke habis begitu ya.
Baik, saya ke Pak KTU. Tadi sudah disinggung prosesi penyembelihannya termasuk pemilahannya daging dan jeroannya. Ya, kalau berbicara soal itu tentu kan perlu ada tempat yang bagus, tempat yang layak dan mungkin tempat yang higienis termasuk misalnya di RPH, Pak ya. Nah, di sana juga tiap tahun ada prosesi penyembelihan hewan kurban di sana, Pak ya. Terima kasih. Jadi sekedar informasi juga bahwa sebenarnya kami dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sudah melakukan mengeluarkan surat edaran, dong, ya, yang tentunya di situ himbauan mengenai kurban. Salah satunya di situ kami mengharapkan, kemarin juga kita sudah melakukan pertemuan bagaimana supaya kurban di wilayah kota diarahkan ke RPH. Tapi toh ini agak sedikit berat dan tentunya PR buat kita semua bagaimana ke depannya kita mendapatkan daging yang betul-betul sehat. Nah, itu harapan kami. Dan pengalaman tahun kemarin hanya beberapa yang bisa mempercayakan memberikan ke RPH untuk kurban. Kemarin itu kelompok Basnas. Basnas kemarin alhamdulillah masuk semua di RPH. Kerukunan Jawa pernah juga, Pak. Jadi mereka mempercayakan ke RPH. Jadi harapan kami ke depannya kalau bisa tentunya kami berharap bahwa proses pemotongan ini betul-betul memang dilakukan oleh Juleha. Jadi kami di sana ada memang Juleha. Jadi kami siapkan. Jadi prosesnya memang harapan kami mendapatkan daging yang sehat. Tapi toh ini memang PR buat kita semua bahwa tidak semudah itu untuk memanggil masuk semua dari RPH. Selain itu juga fasilitas SDM dan mungkin fasilitas RPH juga masih mungkin perlu kita tingkatkan. Jadi itu mungkin PR. Di sana juga. sudah mekanisasi di sana. Cara pemotongannya alat-alatnya begitu, Pak ya. Kami memang ada kemarin tersedia tapi toh belum masih terabaikan. Maksud saya pemotong-pemotong yang ada di situ masing-masing menggunakan juru sembelih mereka. Jadi ini juga repotnya. PR juga buat kita semua. Itu bagian evaluasi bahwa bagaimana ke depannya itu pemotong yang memanfaatkan RPH itu harusnya menggunakan juru sembelih kita. Tapi toh mereka jadi memang agak sedikit dilematis. Jadi tentunya ini PR buat kita juga bagaimana ke depannya supaya daging yang kita hasilkan itu adalah daging yang sehat. Itu harapan kami. Ya, baik, saya ke Pak Dewang. Tadi disinggung Pak Dewang bahwa ini harapan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan khususnya untuk bidang peternakan bahwa mestinya kalau wilayah kota itu diarahkan pemotongan hewannya ke RPH ya. Ini juga terkait dengan lingkungan mungkin, Pak ya. Nah, bagaimana Pak Dewang melihatnya? Apakah ini bisa direalisasikan atau seperti apa, Pak Dewang? Baik, iya. Saya pikir terkait dengan bagaimana hewan kurban ini, jadi pengawasan DPRD itu sebenarnya tahapnya itu bukan di hilirnya, di hulunya. Di hulunya. Pertama itu persoalan anggaran, persoalan RPH itu kan persoalan anggaran. Nah, itu saya mungkin Pak Miswar ini sama Pak Sapar ini, kalau monitoring dan evaluasi bahkan di perencanaan penganggaran ini saya paling biasa getol itu menyampaikan terkait dengan higienitasnya konsumsi daging kita di Kabupaten Bulukumba bukan hanya pada momentum Idul Kurban ini, tapi sebenarnya kan ini harus continue. Jadi karena kita bicara momen ini, yang pertama di DPRD itu selalu mendorong ya. Cuma memang ketersediaan anggaran kita di kabupaten ini masih terbatas. Iya. Bahkan saya pernah mengusulkan bahwa di setiap kecamatan itu ada RPH mini. Betul, Ini RPH mini ini
bisa hadir di kecamatan untuk menjaga sumber pangan kita ini aman dikonsumsi. Betul. Nah, di hulu memang kita di DPRD melakukan pengawasan persoalan anggaran, bagaimana misalnya kesehatan hewan ternak peternak kita itu terjaga. Jadi jangan di hilirnya saja, karena kalau hewannya itu terlanjur sakit, maka pasti hasilnya dagingnya ini pasti sudah sakit. Jadi kita memulai dari hulu anggaran, bagaimana anggaran itu bisa untuk kesehatan hewan, mulai dari obat-obatan, vaksin, apa dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita di Bulukumba ini kekurangan memang SDM. Kita hanya satu dokter hewan di Bulukumba. Beliau saja nih. Beliau ini. Iya. Jadi kita di DPRD ini selalu mendorong itu, baik di perencanaan penganggarannya, di monitoring dan evaluasinya. Saya paling getol itu mendorong ini dinas terkait ini untuk bagaimana ini konsumsi pangan kita termasuk daging ini itu pangan yang aman dikonsumsi. Jadi memang keterbatasannya di hulu itu persoalan anggaran, sehingga berdampaknya ini SDM-nya bagaimana merekrut calon-calon dokter hewan kita yang ada di Kabupaten Bulukumba hanya satu ini. Ini sebuah PR bagi kita, dan semoga pemerintah daerah Pak Bupati mendengar ini, bahwa penting untuk kita SDM unggul kita di Kabupaten Bulukumba ini terkait dengan salah satunya misalnya petugas kesehatan hewan itu atau dokter hewan itu perlu direkrut ini untuk ada di Bulukumba. Yang selanjutnya kita penting mendorong memang artinya menjelang Idul Adha ini, Idul Kurban ini, ya dimaksimalkan segala SDM yang ada. Kita sekali lagi bahwa hilirnya sekarang ini adalah memaksimalkan SDM yang ada. Kami juga di DPRD ini tentunya berkolaborasi memantau baik secara formal maupun non formal atau perseorangan. Karena kenapa? Ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa kita tidak hanya terpatri karena kita kekurangan SDM lalu kita berpangku tangan, harus ada inovasi. Salah satu inovasi sekarang kan media sosial ini menjadi konsumsi publik yang melampaui ruang dan waktu. Jadi saya minta Pak Dokter Kepala UPT beserta jajarannya ini membangun inovasi. Inovasi misalnya terkait dengan ada tutorial penyembelihan hewan. Nah, ini penting karena kenapa? Artinya podcast ini bisa jadi ajannya. Terus ada kemudian inovasi-inovasi lain dari keterbatasan SDM itu. Tentunya ada inovasi-inovasi karena inovasi itu kan intinya sesuatu yang bisa dikerja harusnya 3 hari, kalau ada inovasi bisa 1 hari. Nah, itu salah satu anunya. Kalau dikerjakan oleh 10 orang bisa 2 orang. Nah, inilah yang kemudian karena Bulukumba ini baru-baru dapat penghargaan inovasi kabupaten ya. Nah, inilah yang kemudian jadi 1 OPD misalnya 1 inovasi atau bahkan di atasnya lebih. Jadi kami berharap sebagai lembaga legislatif pengawasan bahwa kita maksimalkan segala potensi yang ada. Artinya harus ada inovasi, dan yang paling ini adalah bagaimana dari keterbatasan ini kita bisa melahirkan keunggulan kita. Bulukumba ini ada semua mini di Bulukumba yang bisa kita upgrade menjadi salah satu potensi ekonomi, potensi keagamaan ada.
kita sudah mendorong ini bulukumba religius. Jadi saya pikir ini menjadi momentum kita bahwa Idul Kurban ini semoga masyarakat Bulukumba semakin lebih baik ke depannya, pemerintahnya semakin melayani masyarakatnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain inovasi tadi, mungkin juga perlu peningkatan kapasitas penyuluh di desa-desa mungkin, Pak ya. Pak KTU dengan Pak Kepala ya. Baik, saya ke Pak Ustaz. Bagaimana Pak Ustaz mau lihat sejauh ini prosesi penyembelihan dari pengalaman misalnya, apakah sudah sesuai dengan syariat atau bagaimana? Tadi disebutkan oleh Pak Kepala bahwa perlu ada misalnya pemilahan yang tepat antara dagingnya, jeroannya dan kotorannya misalnya. Nah sejauh ini apakah sudah berjalan itu Pak Ustaz atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan? Ya, memang konsumsi makanan ini memang harus diperhatikan itu halal dan thayyibnya. Nah, sebenarnya di Bulukumba ini kan setiap hari kita makan daging, minimal bakso. Ya. Nah, itu kita tidak tahu siapa yang sembeli itu daging. Iya. Karena daging kan bukan dari RPH. Seharusnya memang setiap rumah makan itu sudah ada sertifikat halalnya. Kemudian RPH juga itu harus punya sertifikat halal. Ya, jadi tidak semua RPH itu bisa menyembelih. Nah, kalau berbicara tentang pelaksanaan kemarin, saya beberapa tahun yang lalu saya menemukan hal yang tidak seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Dokter, bahwa ada penempatan seperti itu. Iya, kemudian menggunakan kantong kresek warna hitam, ya, kemudian disimpan dari pagi, misalnya baru sore baru distribusi. Maksimal 4 jam tadi, Dok ya. Itu. Nah, itu ya. Nah, sehingga di rumah zakat itu ada inovasinya. Ya, kurban itu dibentuk dalam kornet ataupun rendang, ya, dalam bentuk kaleng. Nah, sehingga itu bisa dikonsumsi dalam waktu yang lama dan bisa dikirim ke pelosok-pelosok yang membutuhkan daging itu. Iya. Dia jadi setiap satu ekor sapi itu punya sekitar 350 kaleng kornet dan 250 kaleng kalau dia dalam bentuk rendang. Kemudian setiap orang juga yang berkurban itu punya hak 10 kaleng dikirimi. Jadi itu diolahnya di Bandung dan semua melalui pengawasan Dewan Syariah dan melalui pengawasan RPH. Itu dilakukan dalam bentuk seperti itu. Kenapa? Karena mengantisipasi hal seperti itu tadi. Ya, mengantisipasi hal misalnya lebih dari 4 jam. Cuma yang menjadi masalah ini belum terlalu populer. Karena yang menjadi masalah dan ini sebenarnya bukan kewajiban, bukan syariah agama. Ya, kita ini kan harusnya pendapatnya kita harus lihat itu sapi dipotong, dipegang, disebutkan namanya, disebutkan satu-satu, disimpan di lehernya, kemudian dipotong. Ya, kenapa banyak orang yang tidak memilih kurban melalui super kurban, ya, dalam bentuk kornet ataupun dalam bentuk kalengan itu, karena dia harus melihat itu sapi itu dipotong. Ya. Padahal kan tidak mesti seperti itu. Tidak mesti seperti itu, ya. Di zaman Nabi itu pernah dilakukan diolah dalam bentuk daging yang siap didistribusikan ke tempat-tempat yang membutuhkan. Apalagi sekarang ini ada tambahan pekerjaan, ya, pengawasan. Sekarang itu dam tidak harus dipotong di Mekah. Ya, dam haji itu boleh dipotong di tanah air. Ya. Jadi melalui lembaga-lembaga, mungkin melalui Basnas ataupun Lasnas, siapa yang dipercayakan oleh jamaah haji.
Jadi mereka transfernya dari tanah suci. Jadi misalnya mereka damnya ditransfer dari sana, itu terhitung dikeluarkan di sana tapi dipotong di sini. Ya, ini fikih modern ini. Iya, Ya, iya, di Pak. dalam fikih klasik ini harus memang dipotong di Mekah. Ya. Jadi sekedar juga edukasi kepada teman-teman pengelola bahwa banyak hal yang harus kita perhatikan dalam persoalan kurban ini tadi. Ya, persoalan kehalalannya, cara memotongnya. Bahkan kami secara pribadi ini mengusulkan begini, setiap orang juru-juru potong itu seharusnya punya sertifikat Nah, juru sembelih ya Julia, dari apakah dari dikeluarkan oleh ormas ataupun di legalitasnya dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, sehingga terjadi itu tadi bilang ada hitungan-hitungan tersendirinya. Jangan sampai kan biasa ada itu yang tukang potong karena kan bagiannya pemotong itu lehernya. Jadi sehingga dia simpan itu lebih banyak supaya lebih banyak yang dia dapat. Iya, iya. Ada yang seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekaligus closing statement tadi yang disampaikan Pak Ustaz ya, karena saya lihat ini narasumber bapak-bapak sudah pada lihat jam semua nih. Baik, saya ke Pak KTU dulu, 1 menit Pak KTU, mungkin ada hal yang mau disampaikan sebagai penutup diskusi kita, silakan. Jadi sebagai penutup mungkin harapan kami dari UPT Puskeswan tentunya harapan kami yaitu bagaimana hewan-hewan kurban yang ada di Kabupaten Bulukumba itu sehat dan bisa menghasilkan daging yang betul-betul higienis, dan tentunya terlepas dari itu kami akan tetap melakukan kontrol dalam hal antemortem dan postmortem pada proses kurban tahun ini. Terima kasih. Iya. Saya ke Pak Dokter. Ya, kalau dari kami telah yakinkan kan bahwa ternak yang akan kita kurbankan itu adalah ternak yang sehat, itu karena ini adalah merupakan bentuk salah satu bentuk penghambaan kita kepada yang memberikan kita rezeki, bahwa kita memberikan kualitas ternak hewan kurban yang sehat, yang sehingga dia bermanfaat untuk orang yang menerimanya. Nah, pastikan bahwa ternak itu masuk dalam kategori sesuai dengan syariat. Kemudian pastikan bahwa ternak itu dipotong dengan dipotong secara syariat agama, bahwa terpotong 3 urat besar, karena itu menentukan syarat halal dan haramnya ini sebuah produk. Kemudian yakinkan bahwa ternak hewan yang dikurbankan itu dan setelah dipotong itu terbagi rata dengan baik, dengan itu kalau bisa terbagi kurang dari 4 jam, karena ini terkait dengan proses kualitas dari daging itu sendiri. Semakin lama dibiarkan maka dia akan menumpuk bakteri yang jauh lebih banyak di situ, karena ada darah merupakan merupakan media yang bagus berkembang untuk berkembangnya dari bakteri itu. Kemudian pastikan bahwa kemudian salah satu yang menjadi kontrolnya kami di UPT Puskeswan adalah terkait dengan lalu lintas ternak. Yakinkan bahwa ternak yang akan keluar dari Kabupaten Bulukumba itu adalah ternak yang sehat, kemudian dipastikan dengan surat keterangan kesehatan hewan. Kemudian pastikan juga bahwa masyarakat yang akan melakukan kurban itu sudah melaporkan kepada petugas yang ada di kecamatan, yang ada di desa, untuk diperiksa apakah ternak ini sesuai dengan yang sesuai dengan syariat yang dipasarkan oleh agama kita untuk ternak ini dikurbankan atau tidak. Ya, mungkin dari kami. Ya. Terakhir ke Pak Dewan. Baik, jadi sebagai penutup, pertama kami berharap kepada OPD terkait ini bisa bekerja secara maksimal dan memastikan bahwa segala hal yang terkait dengan hewan kurban itu
dipastikan sesuai dengan prosedur kesehatan hewan. Yang kedua, bahwa kami mendorong untuk ada koordinasi lintas sektoral untuk memastikan aspek legalitasnya hewan kurban. Dan yang terakhir, tentunya kita perlu memikirkan bagaimana regulasi yang bisa lebih memudahkan mengontrol hewan-hewan kurban kita di Kabupaten Bulukumba, dan regulasi bagaimana perekrutan juleha-juleha ini bisa kemudian tidak hanya di kota, tapi sampai ke pelosok desa, dan bahkan misalnya kalau perlu ada program satu masjid satu juleha. Nah, ini kita mendorong itu supaya apa? Ini penting karena masyarakat kadang abai terkait ini. Jadi kalau harus ada intervensi dari pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk mendorong satu regulasi yang lebih memastikan bahwa masyarakat kita terlayani, pangannya sehat, aman untuk dikonsumsi, dan kita tidak kontrolnya ini sudah pakai aplikasi misalnya. Jadi misalnya di masjid itu cukup diklik saja pelaporan misalnya hewan kurban itu sudah terkoneksi. Jadi harus ada inovasi kemudian. Salah satunya tadi itu juleha itu bisa ditingkatkan, di-upgrade itu anunya. Apakah dia bisa masuk dalam aplikasi juleha namanya? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Ya, regulasi itu penting untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita, masyarakat kita terlayani, itu terkontrol. Karena regulasi itu kan pada prinsipnya adalah bagaimana masyarakat kita terlayani dengan baik. Jadi intinya pemerintah itu bukan lagi dilayani, tapi melayani. Jadi hulu sampai hilirnya ini terlayani dengan adanya regulasi tersebut. Saya pikir itu menjadi penutup, dan kita berharap kurban kita tahun ini bisa lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Dan dengan adanya kurban ini, esensinya terlaksana dengan baik, ibadahnya, amalnya itu kemudian bisa kita terakumulasi semua, nilai ekonominya juga dapat, dan masyarakat Bulukumba semakin sejahtera. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menarik sekali sebenarnya diskusi kita, tapi karena kita dibatasi oleh waktu, sudah terdengar sayup-sayup suara masjid, kita harus akhiri diskusi kita. Cukup menarik. Terima kasih Pak Ustaz dari Rumah Sakit, Pak dari UPT Puskeswan, termasuk Pak Kepala. Terima kasih Pak Dewan telah hadir pada kesempatan kali ini. Guys, itulah tadi diskusi saya dengan beberapa narasumber yang luar biasa pada kesempatan kali ini. Banyak hal yang sudah disampaikan terkait dengan bagaimana sebenarnya hewan kurban, sudah dibahas soal kesehatannya, sudah dibahas juga soal regulasinya dan legalitasnya, termasuk juga dari postas dari sisi syariahnya ke halalannya, dan yang paling penting ada perputaran ekonomi, ada efek domino yang cukup luar biasa menjelang Idul Adha ini. Sekali lagi Bapak-bapak, terima kasih atas kehadirannya, dan saya berharap besok lusa kalau kita membahas hal yang hampir sama atau mungkin dengan tema yang mirip-mirip, saya berharap berkenan untuk hadir kembali. Baik. Ya, baik. Yang penting diundang katanya. Baik guys, itulah diskusi saya pada kesempatan kali ini, dan jangan lupa ada hikmah yang bisa kita petik dari diskusi kita. Mudah-mudahan kita mampu menyongsong Idul Kurban ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh kesyukuran. Demikian akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.